yang dirahmati Allah juga yang saya banggakan, Idul Adha atau Idul Kurban artinya hari raya penyembelihan. Makna dari adha dikaitkan dengan uduhiyah atau dahiyah, yakni hewan sembelihan. Secara lahir yang disembelih itu seekor hewan kurban sesuai syariat yang diturunkan. Namun maknanya ialah menyembelih hawa nafsu dan segala godaan syaitan yang bermuara pada kepasrahan dan pengabdian diri kepada Allah pemilik jagat ini. Demikian halnya kata kurban, artinya sesuatu yang dekat atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap tahun berkurban. Semakin taat hidupnya kepada Allah yang diwujudkan dengan segala ibadah dan amal soleh atas namanya. Ibadah kurban dalam sejarah paling awal di muka bumi ini, yakni kedua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir qala la qutalanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang artinya kurang lebih demikian, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yakni Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan hewan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan yang tidak diterima adalah Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya banggakan, dalam Al-Quran secara khusus ibadah kurban dikaitkan dengan kisah penuh makna dari dua figur terkasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya kurang lebih demikian. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Si anak menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saff ayat 102 sampai 107. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, jika ditarik makna sesungguhnya bahwa penyembelihan hewan kurban itu bersifat simbolik. Sembelihlah segala hawa nafsu yang tumbuh di jiwa untuk dibersihkan dengan jiwa takwa, sehingga setiap diri kita selaku muslim yang berkemampuan ikhlas berkurban, yang bermuara utamanya menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Berkurban seekor hewan selain manfaatnya akan daging untuk dikonsumsi dan dibagikan kepada yang lain, tidak kalah pentingnya ialah menjadikan diri setiap muslim agar menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya,
daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untukmu supaya kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah dan yang saya banggakan, orang yang bertakwa ialah muslim yang taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya menjauhi segala larangan-larangannya, serta menjalankan amal kebaikan dalam segala aspek kehidupan nyata. Dengan demikian, melalui kesempatan Idul Adha ini dan ibadah kurban yang hendaknya setiap insan muslim semakin bertakwa, baik dalam hubungan kepada Allah ataupun hablum minallah, maupun hubungan dengan sesama, yakni hablum minan nas, yang membuahkan segala kebaikan hidup di dunia menuju kebahagiaan hakiki, yakni kampung akhirat. Wujudkan segala sifat takwa dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan relasi kemanusiaan yang menyeluruh, yang berbuah rahmat bagi semesta alam. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, muslim yang beridul adha dan berkurban dengan khusyuk harus menjadi insan yang soleh, zuhud, dan berjiwa muraqabah atau merasa diri ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban sebagai jalan perubahan menebar kebaikan hidup bagi semua, selain menjadikan diri semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentuk kesalehan diri. Dengan Idul Adha ini dan berkorban, setiap muslim semakin tergerak berbuat kesalehan bagi sesama. Teman-teman, marilah kita sebarluaskan semangat, yakni rela berkorban bagi kehidupan bersama untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan di masyarakat, sesama umat Islam dan seluruh keluarga bangsa. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pada sebuah momen Rasulullah SAW meriwayatkan bersabda dari Zaid ibnu Arqam, dia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunahnya bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka bertanya, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka bertanya lagi, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah Idul Adha, setiap muslim perlu merayakan kebersamaan, solidaritas sosial sebagai budaya dan praksis sosial untuk memberdayakan saudara-saudara yang lemah, mendorong kaum yang berpunya untuk mau berbagi dan menebar segala kebajikan dengan sesama, bersifat melintasi segala aspek budaya, sosial, dan lain sebagainya, untuk menciptakan sifat atau keadaan yang harmonisasi sosial, yang memupuk benih-benih kepekaan sosial, keberbagian, toleransi, welas asih, damai, dan saling memajukan, yang membawa pada kebajikan hidup yang bersama, yang luhur dan utama. Jika di antara muslim ikhlas dan gembira membagikan daging kurban bagi sesama, maka sama artinya gemar membantu sesama yang kekurangan dengan riang gembira. Terkandung dalam spirit al-ma'un. Bersama dengan Islam itu juga mengajarkan agar sesama insan ciptaan Allah di muka bumi ini mesti bersedia saling membantu dan bekerja sama, yang dikenal dengan ta'awun, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat kedua. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, dalam Ibnu Katsir mengaitkan ayat Al-Quran tersebut dan hadis baginda Rasulullah SAW di atas, unsur akoha dolamun adalah tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Anas bin Malik, ketika Nabi ditanya, kenapa harus menolong ya Rasul yang orang menganiaya? Rasul menjawab, yang artinya engkau larang dia agar tidak berbuat aniaya. Begitulah cara kamu menolongnya. Betapa tegas tapi moderat cara Rasulullah SAW mengajarkan dalam Islam, bahwa dalam menghadapi pihak musuh sekalipun harus senantiasa dimiliki jiwa dan sikap dasar kebajikan. Perbedaan agama, ras, suku bangsa, golongan, pilihan politik, dan keragaman ataupun itu dan lain sebagainya semestinya membuat hubungan antar sesama saling bermusuhan dan terputus silaturahim. Dalam hal ta'awun dapat dikembangkan sikap yang komprehensif, lebih positif, yaitu membangun kehidupan bersama bersifat adil dan baik dengan sesama umat manusia.